Oke, buat kalian yang belum tahu caranya, step by stepnya, baby stepnya kayak apa, ngisi manajemen kinerja yang baru di ETPP jakarta.go.id, ini saya kasih contekannya ya. Mungkin ini bisa dipakai sebagai baby step buat kalian mengisi di ETPP. Kalau dilihat di sini, di YouTube-nya Bidang Kinerja, sebetulnya udah dikasih tahu nih step-stepnya, ya kan? Sampai kamu caranya apa aja gitu. Nah, biasanya yang bikin pusing adalah pengisian yang sudah mulai ke dalam nih, kayak ngisi kriteria keberhasilan, output, itu apa, kan? Kalian harus mengisi ini. Sebelum masuk ke sistem, saran saya, kalian bikin dulu Excel-nya nih. Bikin Excel-nya terlebih dahulu. Sebetulnya sudah ada kan di Linktree itu bikin format Excel-nya seperti ini nih, ya kan? Sudah ada nih. Sudah ada contohnya juga nih, kalau kalau pelaksana seperti apa, eselon 4 seperti apa, eselon 3 seperti apa. Oke, kita bikin step by step dulu ya. Ini kita download Excel-nya. Kalian yang sudah punya SKP pasti sudah tahu caranya dong nih. Caranya sebenarnya gampang, tinggal gini aja. Nih, di sebelah sini ini SKP kalian ya. SKP kita semua nih yang sudah kita bikin. Kemudian ini format template yang diberikan oleh BKD. Caranya gampang. Di sini kan ada kotak rencana hasil kerja. Kita pindahin aja nih yang dari sini, kita copy. Di sini kan sudah ada nih laporan. Kalau ini contohnya ini punya saya, analis sumber daya manusia aparatur media. Ini hanya contoh aja ya, nanti dilihat punya kalian gimana. Nah, misalnya punya kalian seperti ini nih. Di sini RHK-nya, ini yang pertama seperti biasa, sama lah ya, SKP pada umumnya. Di sini RHK yang diintervensi, di sini RHK kalian, ada aspek, ada indikator kinerja individu dan kemudian target. Jadi yang kita pakai ini rencana hasil kerja ini, indikator sama target. Nah, ini tinggal pindahin aja. Misalnya ini nomor 1 kita pindahin ya. Kita pindahin, kita copy, kita paste di sini. Sudah satu di sini sudah ada. Kemudian ini indikatornya kita masukin. Indikatornya seperti ini. Copy paste aja. Oh, sorry. Kita klik dulu. Nah, oke. Kemudian di sini satu laporan. Kita input aja di sini satu laporan. Nah, kemudian kita tinggal mikir deh di sini. Rencana aksinya mau seperti apa? Nah, sekarang kita perlu berpikir sedikit nih. Atau kita mengingat-ingat lagi. Ini kan karena targetnya yang sudah lampau ini. Laporan hasil, contohnya laporan hasil analisa kesenjangan. Di sini indikatornya jumlah laporan analisa kesenjangan kinerja. Berarti untuk membuat laporan, biasanya saya menganalisa dulu, mengumpulkan data-data, kayak gitu kan, mengumpulkan apalagi ya bahan-bahan, seperti itu. Berarti kita bisa tulis nih di rencana aksi yang pertama yang saya akan lakukan adalah satu, saya harus mengumpulkan. Berarti kita pakai kata depan dulu. Pengumpulan. Pengumpulan. Kita ketik aja. Data. Data apa? Nah, di sini mintanya data kesenjangan. Kalau ini saya tinggal copy aja. Oke, sini copy. Contoh aja ini ya. Nanti bisa dikembangkan. Nah, contoh satu adanya terkumpulnya data. Oke, data kesenjangan kinerja pegawai. Saya bisa tambahkan keterangan berikutnya lagi agar sesuai. Misalnya yang tidak berhasil misalnya ya, mencapai target. Oke, ini contoh pertama, rencana aksi yang pertama. Rencana aksi yang kedua saya, dari indikator kinerja jumlah laporan ini, lalu yang berikutnya adalah setelah saya adanya kumpulan data ini, saya mau apakan? Saya tentu saja bikin laporannya, berarti saya bikin penyusunan draftnya. Penyusunan draft laporan. Nah, gitu. Lanjut kita pakai di sini. Copy aja yang ininya. Kita copy, set, set, sini, copy, sini ya. Di copy. Nah, gitu. Ini ketikannya dibenerin sedikit, typo. Berhasil kali hilang. Oke, kita kasih spasi. Biar ketikannya bagus. Oke. Lanjut. Kriteria keberhasilannya. Nah, ini misalnya dari 2 aja nih. Dari tadi indikatornya adalah jumlah laporan hasil
Jadi laporan hasil kesenjangan kinerja, oke, saya sudah punya 2 rencana aksi. Dari rencana aksi yang pertama, saya ngumpulin data kan, ini data. Berarti kriteria keberhasilan saya ini apa? Adanya tersusunnya data. Nah, gitu, tersusunnya data. Nah, di sini kita tersusunnya ya. Kita langsung aja. Tersusunnya data kesenjangan kinerja pegawai yang tidak berhasil mencapai target. Outputnya apa? Kalau output itu harus eh kalau kalau di pelaksana kan wujud benda ya, atau misalnya kayak data, draft, laporan, dokumen gitu, boleh. Nah, kalau ini saya masukkan aja misalnya data saya, data laporan kesenjangan kinerja pegawai. Nah, boleh seperti ini. Targetnya saya, karena ini sifatnya data, berarti di sininya 1 dokumen. Oke. Waktunya, karena ini tadi jatuh, sebelum di sini di SKP saya tidak ditentukan sebetulnya ya. Tapi sebelumnya ini sudah ada dialog kinerja oleh atasan, mintanya ini ada di triwulan, sebetulnya ada di triwulan 4. Nah, ini adanya di triwulan 4. Tapi di sini kita mau melihat gambaran pencapaiannya. Berarti saya ngumpulinnya nggak dari triwulan 4 dong. Saya sudah bisa menganalisanya dari mulai triwulan 3 gitu. Saya ngumpulin datanya dari triwulan 3 gitu. Kemudian misalnya lagi nih, di sini template-nya sebenarnya ada 1, 2, 3, 4 ini. Ini boleh dipakai, boleh enggak. Kalau memang cuma ada 1, tidak apa-apa. Yang penting satu indikator ini akan ada di sini ya, satu indikator ini akan ada nanti 2 output di triwulan yang berbeda. Nah, ini udah ada triwulan pertama, ini outputnya 1 kan. Nah, kemudian saya punya satu lagi nih kan, menyusun draft kesenjangan kinerja. Nih, oke, kriteria yang nomor LA1 ini sudah selesai sampai di sini aja, saya tidak kembangkan lagi. Kalau teman-teman mau mengembangkannya lagi, misalnya jadi ada 4 output renaksi, boleh-boleh aja. Kalau saya kebetulan cuma ada 1, gitu. Nah, untuk yang kedua, kita masuk kedua ya. Misalnya setelah tadi saya rencana aksinya mengumpulkan data, di sini penyusunan draftnya. Nah, penyusunan draft di sini, kriteria keberhasilan saya adalah tersusunnya draft. Nah, tinggal ganti-ganti aja kata-katanya sebetulnya. Tersusunnya draft. Bisa macam-macam sebagai teman-teman, tergantung indikator masing-masing ya. Kalau di sini saya tersusunnya draft laporan hasil hasil analisa kesenjangan kesenjangan kinerja pegawai. Nah, seperti ini. Oke, pegawai. Lanjut. Kemudian apa output saya terhadap tersusunnya draft laporan ini? Pasti adanya draftnya kan? Ya udah tinggal di copy aja sini. Adanya draft. Tinggal di copy sini. Satu dokumen di sini lanjut, di sini baru saya masukkan target triwulan yang tercapainya, yang mesti dicapai triwulan. Jadi deh, nah ini contoh 1 ya, 1 RHK, 1 indikator, tadi syaratnya 1 indikator, minimal ada 1 rencana aksi, 1 kriteria keberhasilan, ada 1 output. Nah, kalau kebetulan ini saya punya dari 1 indikator ada 2 rencana aksi, 2 kriteria keberhasilan, 2 output renaksi di 2 triwulan yang berbeda nih. Saya kasih warna ya, biar kelihatan sama teman-teman. Nah, ini boleh seperti ini, gitu. Oke, kita lanjut. Misalnya saya kasih 2 nomor aja ya. Atau cara penginputannya, nanti kita cara penginputannya ya. Ini saya percepat ya teman-teman ya. Oke, kemudian yang kedua ini misalnya laporan. Oke, laporan di sini, rencana hasilnya kita copy aja. Masukin ke sini, gini. Oke, teman-teman di sini sudah saya bikin ya semuanya. Saya cuman punya ada 5 sebetulnya, cuman ada 5 ini.
Sini cuma ada 5 ya. Jadi reaksi saya juga indikatornya ada 5. Di sini sudah terbentuk, terlihat ya indikatornya nih udah di 2 TW, ada di 2 TW, ada di minimal ada di 2 TW, ini juga ada di 2 TW. Nah, ini sudah sesuai dengan arahan yang diberikan oleh BKD. Sekarang kita masuk ke sistemnya, oke? Kita lanjut masuk ke sistem. Oke, kita udah masuk. Ini sudah masuk ya. Jadi masuknya ke manajemen kinerja. Di sini ada modul baru ya. Kita masukin aja sini. Ini sebagai contoh ya teman-teman ya. Ini waktu dibikin dari atasan saya belum ada yang bisa saya pilih ini karena belum terbentuk dari eselon 3-nya. Jadinya nggak apa-apa. Ini cuman buat percobaan. Kalau nanti teman-teman sudah bisa masuk, saya harapkan ini nunggu sampai ininya keluar dulu. Bisa dipilih nih, seperti yang ada di YouTube channelnya BKD ya, yang bidang kinerja, ini dipilih. Ini saya cuman contohkan aja cara masukinnya, oke? Cara masukinnya kan di sini pertama masukin, nanti misalnya teman-teman harus pilih dulu ya, ini pilih dulu, nanti misalnya pilih, pilih gitu, walaupun anggaplah sudah memilih. Lanjut, kita masukin rencana hasil kerjanya, berarti kita copy dari yang Excel tadi, kita copy aja. Oke, ini semoga layarnya kelihatan ya, yang sebelah kiri ini Excel-nya, yang sebelah kanan ini sistemnya. Berarti hasil rencana hasil kerjanya yang ini nih nomor 1 kan nih, kita copy paste aja teman-teman. Sini, sini ya, copy, taruh sini. Oke, indikator kerjanya sini, copy, tinggal copy-copy aja, copy, taruh sini. Target tahunannya tadi 1, di sini isinya 1, di sini isinya laporan. Oke. Tadi saya bilang ini nomor 1 saya adanya di triwulan 4. Jadi langsung aja triwulan 4-nya isi 1. Oke, 1 laporan maksudnya. Simpan. Nah, kalau sudah berhasil, muncul deh 1 di sini ya. Nah, di sini bisa kita lihat rencana aksinya di sini muncul 1 nih. Kita tambahin rencana aksi. Tadi saya udah bikin rencana aksinya dari indikator jumlah laporan ini ada 2. Jadi kita masukin ini, kita copy. Sini copy. Oke. Kemudian di sini juga ada 2 ya, di sini tambah. Di sini bikin di copy lagi. Yang ini nih ya. Sini masukin. Simpen. Ya, yakin. Oke, lanjut. Selanjutnya dari 2 rencana aksi ini kita masukin kriteria keberhasilannya. Di sini kriteria keberhasilannya tersusunnya data. Copy. Sini. Kalau saya ngomong kecepatan, nanti teman-teman bisa dilambatin karena ini masuk ke YouTube channel saya. Oke? Karena ini kriteria kebersihan cuma 1 dari 111, oke, simpan. Simpan. Oke. Nah, muncul lagi nih outputnya, kita masukin outputnya. Di sini outputnya adalah data. Ya, data. Laporan. Copy. Di sini adanya di triwulan 3, satuannya 1, satuannya dokumen. Oke? Simpen. Yakin. Nah, udah tuh masuk 1. Masuk yang ke RA kedua. RA kedua kita masukin tadi kriteria kebersihannya tersusunnya draft. Sini. Set. Ini masukin. Simpen. Habis simpen, kriteria keberhasilannya sudah masuk. Lanjut lagi kita ke output. Outputnya ini yang nomor 2. Ini pelan-pelan aja ya teman-teman ya. Karena kalau misalnya kayak saya kan 5 aja jadi bertelur banyak nih ya anak-anaknya ya. Terus ke outputnya. Kalau teman-teman yang banyak banget ya pelan-pelan aja ngisinya. Misalnya ini adanya tadi ini triwulan 4 ya. Oke, triwulan 4, laporannya 1. Di sini satuannya dokumen ya. Simpan. Selesai. Ya, sudah selesai lah. Sudah kita bikinnya. Kalau ini teman-teman sudah selesai, misalnya nanti kan terus tambah ya. Nah, ini teman-teman lanjut ke lampiran SKP. Lampiran SKP sama seperti kita lampiran pada umumnya, sebetulnya tinggal ditambah sini. Misalnya bagian apa kan di lampiran SKP itu ada 3 nih. Nih, saya buka sambil sini ya, lampiran SKP. Nah, masih ingat yang seperti ini teman-teman? Nah, ini sama aja, tinggal di copy paste aja ya. Misalnya di bagian dukungan sumber daya. Nah, kalau saya dukungan sumber dayanya, saya punya dukungan sarana, penunjang komputer, printer, dan lain-lain. Ini copy aja, taruh sini, tambah lagi. Kemudian saya punya pelatihan
tata naskah dinas, tambahin misalnya. Simpel gitu. Jadi satu, bersatu kan. Nanti tambahin lagi teman-teman berikutnya pakai tambah ya. Terus di sini skema pertanggungjawaban misalnya apa nih, target-targetnya gimana. Nih, kinerja akan direview. Oke, copy aja. Sini tambahin lagi. Hasil kerja menunjukkan didukung bukti fisik, copy. Di sini ya simpan. Oke, lanjut ke semuanya. Kalau sudah semuanya teman-teman, lanjut teman-teman bisa kirim draftnya dan selanjutnya diikuti prosesnya seperti apa yang ada di YouTube-nya Bidang Kinerja dan Penghargaan. Sekian dari saya, tata cara menginput ya dari renaksi yang kita bikin manual dulu ke sistemnya ya. Cuman gitu aja sebenarnya teman-teman, saya yakin pada bisa mengerjakannya. Terima kasih, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum.